waktu sholat bersunyi. Mazmur nomor 20 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Doa mohon kemenangan bagi Raja untuk pemimpin Ijuan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang bilang-bilang dan oleh tangan kanannya. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka lemah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Ada waktu bagi kita untuk kita berdoa bersama, bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu kami akan habiskan ibadah ini. Mari kita berdoa. Hamba habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Diberkatilah kami semua. Amin. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih kepada Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama, dan sepanjang tahun sampai pada bulan yang ke-6 tahun 2023. Sungguh sempurna pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan terima kasih kepada Tuhan sampai saat ini koros kita, gereja kita terus diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan kita semua di dalam pribadi, rumah tangga dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih doa-doa kita kepada kedua orang tua rohani kita, Bapak dan Ibu Komisioner Komandan Teritorial, yang beberapa waktu yang lalu mereka ada di London sehubungan dengan pemilihan jenderal, dan doa kita kedua hamba Tuhan bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini mereka bersama-sama dengan kita lagi pada pagi hari ini
Kita bersyukur karena doa-doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Dan terima kasih pada pagi hari ini juga bersama-sama dengan kita Maya Umuri. Tuhan memberkati kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini kita rangkaikan juga dengan ibadah Hari Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kadek dan Kandidat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai kehidupan kita dalam setiap pekerjaan usaha kita, dalam setiap pendidikan, bahkan juga pelayanan kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita ada di tempat ini pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan koor yang pertama, Datang ke Hadirat Tuhan. Kita gunakan mulut kita gunakan tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kalau kami berada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semata-mata karena berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Bapak di surga, terima kasih untuk saat ini. Ada waktu yang baik bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kesehatan dan kekuatan Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar benar-benar di dalamnya ibadah kami pada pagi hari ini boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya persilakan untuk kita berdiri. Saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman pada keselamatan secara bersama-sama. Pengakuan iman pada keselamatan di dalam buku Nehemia nomor 400. Pengakuan iman pada keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan membawa kedua-duanya secara merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia saja patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dan badannya tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan rumahnya di segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami mendapatkan kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan akan diselamatkan tergantung pada tetap dalam iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak tercacat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekebalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada hari zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Tuhan Yesus memberkati kita. Persilakan duduk. Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dengan pujian nomor 346. Pujian nomor 346. Setelah yang pertama dinyanyikan, saya berikan kesempatan untuk kita sekalian. Mungkin ada yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan, kita berikan waktu. Pujian nomor 346. Kita
dalam sejarah dan di seluruh dunia yang menggunakan cara pemilihan. Kalau yang lain dari komandan teritorial, seluruh penempatan sekretaris internasional sampai dengan tingkat korps itu semua berbentuk penempatan atau penugasan langsung, baik itu dari jenderal maupun dari komandan teritorial. Tetapi untuk jenderal keselamatan maka itu dilaksanakan pemilihan, dan pemilihannya beda dengan kampanye, beda dengan pemilihan secara dunia ini, tetapi sudah diatur sedemikian rupa sejak 1929 setelah Jenderal William Booth, kemudian Jenderal Bramwell Booth, dan setelah itu Jenderal yang ketiga itu mulai pakai pemilihan, dan caranya sangat-sangat sakral, dan kami merasa sungguh merupakan sebuah kehormatan boleh menjadi bagian daripada pemilihan jenderal ini. Dan puji nama Tuhan, jenderal kita, jenderal terpilih mulai dari yang akan bertugas pada awal Agustus nanti telah dipilih seorang ofisir berkebangsaan New Zealand, Selandia Baru, yang saat ini sedang bertugas sebagai kepala staf, telah dipilih sebagai jenderal kita berikutnya, yaitu jenderal yang ke-22 Bala Keselamatan. Puji nama Tuhan. Ibu dan saya kami dapat tugas yang luar biasa, secara khusus untuk menjadi pastor atau menjadi pendetanya Dewan Tinggi ini. Dan saya merasa luar biasa Tuhan telah menopang, memampukan. Itu pasti gara-gara saudara yang berdoa, gara-gara saudara yang mendoakan. Saya percaya saudara berdoa kiranya Tuhan tolong komandan kami supaya bisa melayani dengan baik, bisa menjadi bagian dari pelayanan Dewan Tinggi ini. Dan memang kami merasakan bahwa Tuhan sudah campur tangan. Jadi ada beberapa petugas, maksudnya panitianya, mulai dari presidennya atau ketua panitianya sampai dengan wakil presiden, vice president, dan pendetanya atau caplinnya itu juga melalui proses pemilihan. Jadi tidak ditunjuk, didoakan, kemudian dicabut lot begitu sedemikian rupa, dan tiba-tiba nama saya disebutkan. Lalu ada beberapa orang, kita pergi ke ruangan, di sana didoakan, ditanya apakah bersedia untuk melayani sebagai pendetanya atau pastornya untuk Dewan Tinggi ini. Ada satu yang tidak bersedia, kemudian ada 5 yang bersedia, kemudian didoakan lagi, lalu dicabut lot lagi atau ditulis nama lagi, kemudian waktu diumumkan nama saya disebutkan. Saudara sekalian, saya merasa Tuhan itu sangat-sangat mengagumkan. Orang kampung kasihan kami ini, dan Tuhan izinkan untuk bisa melayani. Bahkan kalau saudara bisa melihat komandan saudara dan ibu, kami berdiri di depan untuk ketika pengumuman pertama kali jenderal terpilih muncul dan diminta untuk mendoakan berkat bagi jenderal, itu adalah teritori Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau semua gara-gara doa, karena dukungan begitu banyak orang, maka kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Mazmur 111 1-3 dan 115 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah hendaknya diberikan kemuliaan, karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu. Perjalanan kami pergi dan pulang menjadi perjalanan yang panjang sekali. Biasanya panjang juga, karena jaraknya tidak pernah berubah antara Indonesia sampai London. Itu 1 jam 20 menit atau 1 jam setengah sampai Singapura, kemudian Singapura ke London 13 jam setengah, atau kalau lambat sedikit pesawatnya 14 jam. Tetapi waktu pergi, kami sudah berusaha untuk mendapatkan tempat duduk di gang, supaya kalau pergi ke kamar kecil itu tidak mengganggu orang lain. Tapi kali ini kami dapat ujian iman.
kami dapat tempat di jendela, ibu di jendela, saya di tengah, kemudian ada satu bapak yang pakai di bawah. Begitu. Biasanya saya suka ngobrol, bapak mau ke London, sudah tahu ke London, begitu ya. Memang ke London mau pesawatnya. Lalu saya tanya, bapak tinggal di mana? Oh, sudah kelihatan saya logatnya orang Inggris. Oh, saya tinggal di Singapura, begitu. Jadi kita menjadi agak segan untuk mengganggu dia. Jadi selama perjalanan ibu sakit perut, kemudian tidak nyaman, lalu agak sedikit sungkan untuk izin, sehingga hanya beberapa kali kami selama 13 jam lebih itu pergi ke belakang, sehingga sampai di London kami agak rasa tidak begitu nyaman. Lalu beberapa hari kemudian saya sakit, demam, kemudian radang tenggorokan, syukur waktu dites itu negatif dan bisa laksanakan tugas dengan baik. Waktu pulang, sebelum pulang 2 hari sebelum pulang, ibu yang sakit, demam, batuk, radang tenggorokan. Lalu sepanjang jalan balik ke sini itu batuk dan sepanjang jalan kami tidak bisa tidur. Bahkan sampai beberapa hari ini ibu masih tetap dalam pemulihan. Tapi satu hal yang kami rasakan, topangan tangan Tuhan itu sempurna. Topangan tangan Tuhan itu sempurna. Untuk itu saudara saya sebagai orang-orang percaya, kita terus saling mendukung di dalam doa. Kita tetap semakin kuat jabat tangan dengan Tuhan, jabat tangan satu dengan yang lain. Hanya ketika kita kuat di dalam pergumulan doa kita bisa melewati turbulensi, goncangan iman, goncangan kehidupan dengan penuh kebenaran. Kita akan menyaksikan hal-hal besar di hari-hari yang akan datang. Kita akan melihat lagi Tuhan berkarya di teritori kita, di divisi Jawa Bali, divisi Jawa bagian barat, dan di Korps 3 Bandung. Mari terus tetap setia, sebab Tuhan masih punya banyak hal untuk dikaruniakan bagi saudara-saudara sekalian yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Kesaksian dari komisioner yang telah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, biarlah Tuhan terus akan memberkati pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita nyanyikan ayat yang ketiga sama sertifikat kesempatan. Saya mendapatkan surat bahwa saya akan ditempatkan di
tetapi dikatakan bahwa saya pindah di Bandung dan tinggal bersama-sama dengan ibu komandan. Jujur saya sangat takut, tetapi saya bersyukur karena Tuhan memampukan saya sampai hari ini. Saya begitu melihat bahwa kekhawatiran saya yang dulu saya alami sampai saat ini tidak pernah saya alami. Saya sangat bersyukur, sekali lagi saya bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Masih panjang perjalanan saya, tentu banyak tantangan-rintangan yang akan saya hadapi. Tetapi menjadi satu keyakinan saya bahwa jika Tuhan yang memanggil saya, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi saya. Inilah menjadi kesaksian saya. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih kesaksian dari OMT Jessica. Biarlah Tuhan terus akan memberkati kehidupan pribadi maupun di dalam pelayanan. Kita nyanyikan ayat yang keempat sebagai kesaksian kita bersama. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Saya baca dalam nama Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang gila. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menguruskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini
dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu sambung, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu sambung itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Tuhan Yesus memberkati kita bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang mengatakan seperti usaha yang haus. Setelah pujian ini, Victor Tahari akan berdoa sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya Engkau yang mengetahui isi hati kami, pribadi kami,
rumah tangga kami, dan juga mengetahui pelayanan yang kami lakukan di korupsi. Bapak Ibu Saudara, berkati kami semua. Berkati pelayanan kami di korupsi ini Tuhan. Dengan semua hal-hal yang kami mau lakukan, mau kerjakan. Dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan dan menyempurnakan kami. Dan terima kasih dukungan semua opsi setempat, orang dewasa, orang muda. Dan terima kasih dukungan semua jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih dukungan semua hamba-hamba Tuhan. Sehingga pelayanan ini kami boleh melihat sempurnanya pekerjaan Tuhan. Bapak di surga, saat ini hamba berdoa, kiranya semua pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Pelayanan di PSDW Singarawi, Bapak dan Ibu Mayu yang baru bersama dengan semua staf, para kandidat diberkati oleh Tuhan, para kadet diberkati oleh Tuhan, dan juga Bapak Oma, hamba-hamba Tuhan yang tinggal di PSDW Singarawi terus diberkati oleh Tuhan dengan berkat kesehatan dan berkat kekuatan selalu. Para donatur Tuhan memberkati dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Nya di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dan rumah tangga mereka. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, anak dari Putri Yolanda Sikombing yang sakit, Tuhan jamah dengan sempurna, supaya anak ini pun, Putri Yolanda Sikombing, memperoleh kesehatan kembali yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kadet Asmindrawati Kadia yang juga di dalam kelemahan Tuhan juga jamah dengan sempurna. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi ibu komisioner dalam pemulihan, jemaat-jemaat Tuhan dalam pemulihan, kiranya dijamah dipulihkan dengan sempurna oleh Tuhan. Mungkin juga kami berdoa bagi Bapak komisioner, Tuhan jamah hamba Tuhan ini dengan sempurna. Bapak Ibu, kami berdoa bagi ibadah syukur pemekaran divisi Jawa Bali pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Semarang. Semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Semua panitia diberkati oleh Tuhan. Juga Bapak dan Ibu komisioner yang akan menjadi bagian dari firman Tuhan, mengambil bagian dalam acara ini, diberkati oleh Tuhan, diberi waktu yang baik, cuaca yang baik, dan juga keamanan, supaya kami dapat menikmati ibadah pengucapan syukur divisi Jawa Bali di Semarang dengan pertolongan Tuhan. Bahkan perjalanan kami dari distrik-distrik yang ada di divisi Jawa Bali ini diberkati oleh Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengutusan para hamba Tuhan yang dilaksanakan di Kalawara. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua panitia. Tuhan memberkati cuaca yang baik. Tuhan memberi keamanan yang baik. Juga kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Komandan Teritorial yang mengambil bagian di dalam ibadah pengutusan hamba Tuhan di Kalawara itu, diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan juga perjalanan ke Palu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Bapak kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami semua mendengar dan melakukan firman itu juga dengan baik. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan mengucap syukur dan berfirman Engkau Bapa. Kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini seirama dengan Roh Kudus
dan subtema irama Roh Kudus yang menjadikan Bapa sebagai ayah yang selalu menerima anak-anaknya hidup dalam pengampunan dan belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudara atau jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bulan Juni ini merupakan bulan istimewa bagi Gereja Bala Keselamatan, bulan di mana gereja terpanggil memberikan ruang khusus bagi semua warganya untuk memberikan penghargaan atau apresiasi bagi kehadiran ayah dan bagi kehadiran suami yang merupakan kepala keluarga. Acara khusus ini dikenal dengan sebutan yang sudah cukup familiar, yaitu Hari Bapa di Gereja Bala Keselamatan. Minggu ini kalau kita sedang merayakan acara istimewa ini, di mana melalui acara ini kita semua diberi kesempatan untuk mensyukuri anugerah Tuhan dalam keluarga kita. Anugerah Tuhan yang telah memberikan kita seorang ayah, seorang suami, dan kepala keluarga. Kehadiran ayah dalam keluarga sangat diperlukan bagi tumbuh kembang seorang anak. Hilangnya sosok ayah bagi seorang anak merupakan tragedi yang tidak gampang untuk dihadapi. Sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita akan berbicara tentang irama Roh Kudus yang menjadikan Bapa, menjadikan kita Bapa sebagai ayah yang selalu menerima anak-anaknya hidup dalam pengampunan dan penuh dengan belas kasihan. Sorotan tema ini bertitik pola dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 tentang kisah anak yang hilang. Kisah ini bermula dari adanya irama pemberontakan yang datang dari anak bungsu yang ingin pergi meninggalkan rumahnya dan ayahnya yang begitu mengasihinya. Anak bungsu ini tidak mau lagi mengikuti irama yang begitu indah dalam keluarganya. Dia ingin menciptakan irama sendiri di luar rumah tanpa kehadiran ayahnya dan kakaknya. Kisah ini berlanjut dengan keadaan anak bungsu yang kini hidup dengan iramanya sendiri, hidup di luar rumah. Ia mengalami penurunan dari seorang yang kaya mendadak menjadi seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Selanjutnya anak bungsu ini sadar akan keadaannya dan dia berniat untuk kembali ke rumah ayahnya. Dia mencoba mempersiapkan kalimat-kalimat penyesalan yang begitu indah. Lalu dia kemudian mengambil sikap bangkit dan berjalan menuju ke rumah ayahnya, ke rumah bapaknya. Sementara di rumah sang ayah terus menanti kepulangan anak bungsu. Ayah itu terus melihat keluar rumah. Ayah itu terus menatap dengan tatapan penuh kasih, menunggu pulangnya anak bungsu. Melalui firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa karakter yang dimiliki oleh sang ayah yang sedang menanti anak bungsunya untuk pulang. Mari kita lihat karakter yang pertama. Karakter yang pertama, ayah yang bersifat demokratis dan adil. Di ayat yang ke-11 sampai 12, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah anak yang hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus merupakan salah satu kisah yang paling hebat. Kisah ini merupakan kisah yang terjadi dalam keluarga yang menonjolkan sosok seorang ayah yang sedang mengalami goresan atau luka dalam hidupnya. Goresan
sebagai kepala keluarga. Goresan pertama muncul awal kisah ini dengan kehadiran anak bungsunya yang datang berbicara kepadanya dengan nada yang kuat sopan, dengan perkataan yang tidak lazim, yaitu Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, yang menjadi punyaku. Dalam pandangan tradisi saat itu tidak anak yang meminta warisan dari ayahnya yang masih hidup, maka anak itu dipandang sebagai anak yang tidak menghormati ayahnya, dan bahkan dipandang sebagai anak yang menginginkan agar ayahnya cepat-cepat meninggal. Permintaan anak bungsu ini merupakan permintaan yang tabu, permintaan yang belum pantas untuk disampaikan kepada ayahnya yang masih hidup. Dan permintaan ini sedang menggambarkan bahwa sang anak ingin terlepas dari semua ikatan kasih dari sang bapa. Dan pastilah permintaan sang anak bungsu ini menggores hati seorang ayah. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati itu. Namun bila kita memperhatikan bagian ini atau teks ini secara seksama, maka kita menemukan bahwa sang ayah cukup bijaksana dan tergolong seorang ayah yang demokratis, yang memberikan ruang bagi anak-anaknya untuk berbicara. Bukan hanya anak sulung yang boleh berbicara, tetapi anak bungsu pun bisa berbicara dan mengutarakan pendapatnya, isi hatinya. Dalam tradisi kita hari ini terkadang yang berhak untuk bicara hanyalah mereka yang cukup berpengalaman, mereka yang berusia lebih tua, mereka yang secara materi lebih mampan. Sehingga tidak heran banyak orang berkualitas kurang didengar kalau dia berbicara, hanya karena dia lebih muda, hanya karena dia kurang mampan secara finansial. Namun sosok ayah dalam pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan sosok ayah yang tidak otoriter, seorang ayah yang tidak semena-mena kepada anak-anaknya, seorang ayah yang mau menghargai pendapat anaknya dan bahkan bersedia mengambil keputusan secara adil bagi kedua anaknya. Coba kita perhatikan kalimat yang berkata, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalimat ini merupakan pernyataan yang memberikan penegasan bahwa ayah ini bukan hanya punya hati demokratis, tetapi ayah ini juga punya hati yang diliputi keadilan. Dia adil dalam membagi harta warisannya. Dia tidak pilih kasih. Dia bertindak sebagai kepala atau pemimpin yang melihat kedua anaknya dengan penuh kasih. Walaupun si bungsu akhirnya menyia-nyiakan keadilan ayahnya dengan pergi dari rumah untuk menghabiskan hartanya. Tapi fakta bahwa ayahnya telah bertindak adil merupakan fakta yang harus kita apresiasi. Sebab mengapa? Karena banyak ayah masa kini yang tidak bisa bertindak adil terhadap anak-anaknya. Kalau saya terlalu memperhatikan Giselle karena dia sakit, si adiknya selalu mengatakan, "Papa ini tidak adil." Kalau saya memberikan sesuatu kepada adiknya karena dia adik, si kakak katakan, "Papa ini tidak adil." Dan supaya lebih aman, saya selalu katakan, biasanya kakak yang selalu mengalah. Karena papa juga anak pertama selalu mengalah. Kalau ada pembagian kue, adik-adik yang dapat banyak. Dan kalau ditanya, puas? Ya puas saja meskipun tidak puas. Banyak keluarga yang hancur karena ketidakadilan. Banyak orang yang terluka karena diperlakukan secara tidak adil. Keadilan seakan menjadi barang langka yang begitu sulit untuk kita temukan. Keadilan seakan begitu mahal untuk didapat.
yang kita laksanakan pada pagi hari ini, maka ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama, yaitu sebagai anak. Kita mungkin pernah menyakiti hati ayah kita. Kita pernah membuat hati mereka, ayah kita, tergores karena keputusan yang kita ambil jauh dari impian ayah kita. Kita kurang hormat kepadanya karena mungkin ayah kita terlihat begitu disiplin dalam kasihnya kepada kita. Kita melihat ayah kita seperti CCTV dan kita merasa seperti di penjara karena dia selalu mengawasi kita. Ingatlah, seorang ayah terkadang harus menunjukkan kasihnya pada kita dengan cara seperti itu karena dia ingin agar anak-anaknya bahagia dan juga dia ingin supaya anak-anaknya berhasil. Sebagai ayah, kita mungkin sedang mengalami beresan yang membuat kita kecewa terhadap anak-anak kita karena mereka sedang berjalan pada keputusan mereka, dan keputusan yang mereka ambil itu sungguh jauh dari keinginan hati kita sebagai ayah. Atau sebagai ayah, kita belum dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kita berlaku terlalu otoriter. Kita pikir kita lah yang paling berhak untuk mengatur mereka. Kita pikir kita lah yang paling berhak untuk berbicara. Kita tidak membiarkan mereka terbiasa untuk menyampaikan pendapat mereka di hadapan kita. Kita tidak memberikan ruang yang luas untuk mereka bisa mengutarakan keinginan mereka, sehingga anak-anak kita takut bila mereka berbicara kepada kita. Hari ini kita perlu memperhatikan firman Tuhan melalui Maleakhi 4 ayat yang ke-6 yang berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga rusak. Singkatnya, kiranya melalui momen hari Bapak ini menjadi kesempatan untuk kita semua memperbaiki hubungan kita, baik sebagai anak kepada bapak kita maupun sebagai bapak kepada anak-anak kita dan istri kita. Kiranya melalui souvenir dan kartu ucapan hari Bapak yang kita berikan hari ini merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah terindah dalam keluarga, yaitu seorang ayah, seorang suami, dan seorang kepala rumah tangga. Kita melihat karakter yang kedua, ayah yang memiliki hati yang berbelas kasihan, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergelahlah hatinya oleh belas kasih. Ayahnya itu berlalu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hari kepulangan anak bungsu dalam kisah ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi sang ayah. Ada beberapa fakta menarik dari kisah kepulangan anak bungsu. Yang pertama, ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Pada bagian ini kita semua melihat bahwa tatapan ayah kepada anaknya tidak pernah berubah sekalipun anaknya telah melukai. Ayah itu tidak melupakan wajah anaknya. Dia masih sangat kenal dengan anaknya. Dan tidak diberitahukan berapa lama mereka berpisah. Tapi yang jelas waktu mereka berpisah, anaknya pergi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kaya, dan pastinya dengan penampilan yang sangat keren. Lalu ketika anak ini kembali dalam keadaan yang miskin dan tidak punya apa-apa, namun yang menarik, keadaan itu pun tidak menghalangi ayahnya untuk tetap mengenal anaknya. Bagian firman Tuhan ini ketika minggu lalu saya keluarkan di salah satu gereja yang dihadiri oleh sekitar 40 pendeta. Saya cukup bangga juga. Mereka katakan, terima kasih firman-Nya Pak dari Bala Keselamatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Namun yang menarik, keadaan itu pun tidak menghalangi ayahnya untuk tetap mengenal anaknya. Kemudian fakta kedua, ayahnya
lebih penting bagi anak yang bungsu. Hati ayahnya tidak pernah berubah dalam mengasihi anaknya. Bahkan ketika anaknya melakukan pengkhianatan, menginginkan kematian, semua itu tidak mengubah hati ayahnya yang tetap memiliki kasih kepada anaknya. Kita melihat fakta yang ketiga. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Fakta ini merupakan tindakan yang menggambarkan cinta kasih dari seorang ayah bagi anaknya. Ayah inilah yang berinisiatif untuk menjumpai anaknya. Ayah inilah yang merelakan dirinya untuk meninggalkan rumahnya lalu pergi berlari menemui anaknya. Ayah ini tidak mempertahankan egonya, tidak mempertahankan wibawanya, bahkan demi anaknya dia bersedia untuk berlari. Fakta yang keempat, ayah merangkul dan mencium anaknya. Ini merupakan ekspresi kebahagiaan dari sang ayah. Ini merupakan ekspresi penerimaan tanpa syarat apapun dari seorang ayah. Ini merupakan ekspresi cinta tanpa batas yang dimiliki oleh ayah. Ayah merangkul dan mencium anaknya jauh sebelum anaknya menyampaikan penyesalannya dengan semua kalimat yang sudah dia persiapkan. Yang kelima, fakta yang kelima, ayah memberikan jubah terbaik, cincin, sepatu, dan pesta diadakan bagi anak yang hilang ini. Semua fakta ini sedang menjelaskan tentang satu hal, yaitu ayah ini punya persediaan belas kasihan yang tidak pernah berkurang dalam hidupnya. Ayah ini tahu bahwa kebutuhan anaknya saat itu adalah permintaan tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sewaktu merenungkan sosok ayah dalam pembacaan ini, Yesus berbicara tentang hati Bapaknya. Yesus sedang berbicara tentang hati Bapaknya sendiri bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Kita lah orang yang terhilang itu. Kita lah anak bungsu dan anak sulung itu. Kita lah yang selalu berniat untuk pergi meninggalkan Allah. Kita lah orang yang selalu salah mengambil keputusan itu. Irama hidup kita selalu dipenuhi dengan pemberontakan. Kita tidak ingin diatur oleh Tuhan. Kita ingin agar hidup kita bebas. Kita berpikir bahwa hidup di luar Tuhan merupakan kehidupan yang lebih ideal, lebih berhasil, lebih baik daripada hidup dalam Tuhan. Irama anak hidup kita, irama dari hidup kita, kita serakah seperti anak bungsu, kita iri seperti anak sulung, kita suka menuntut seperti anak bungsu, tidak berpikir panjang, gegabah dalam mengambil keputusan. Bahkan kita suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, seperti yang dilakukan oleh anak sulung itu. Tapi Bapa di surga tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berhenti. Kasihnya tidak pernah terbatas. Karena itu bila di antara kita yang ingin mengalami kasih Bapa dari surga, maka inilah saatnya kita datang menghampiri Dia. Dia tidak pernah menolak kita. Dia justru menunggu kita datang kepadanya. Hanya Dialah Bapa yang paling paham tentang semua permasalahan dan pergumulan kita. Kita melihat karakter yang ketiga. Ayah yang rendah hati bersedia mendengar. Ayat yang ke-28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tanggung untuk dia. Kasih Bapa. Maka kata ayahnya kepada,
anak-anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Profil ayah dalam pembacaan kita ini merupakan profil ayah yang begitu sempurna. Dia mengalami goresan hati yang begitu dalam, yang datang dari kedua anaknya. Dia baru saja mengalami sukacita karena kedatangan anak bungsunya. Kini dia harus menghadapi realita bahwa anak sulungnya juga marah kepadanya. Rupanya anak sulungnya juga ikut terhilang, sekalipun dia selalu bersama-sama dengan ayahnya. Rupanya anak sulungnya terhilang dalam rumahnya sendiri. Anak sulung itu seakan menempatkan diri lebih dari adiknya. Anak sulung itu tidak lagi mengharapkan kedatangan adiknya. Anak sulung itu menaruh kebencian dan kemarahan kepada adiknya dan juga kepada ayahnya. Kita lihat respon yang ditampilkan oleh ayahnya. Ayahnya keluar mendatangi anak sulungnya yang sedang marah. Ayahnya tetap berbicara kepadanya, sekalipun anak sulungnya akan menuduh ayahnya kurang adil terhadapnya. Ayahnya berusaha menjelaskan betapa pentingnya keutuhan sebuah keluarga. Tentunya ayah itu bersedia untuk memujuk sang kakak untuk ikut masuk dalam pesta itu. Ayah bersedia mendengar keluh kesah sang kakak, bersedia mendengar kemarahan anak sulungnya, dan berusaha dengan rendah hati untuk menjelaskan semua kepada anak sulungnya. Betapa ayah ini merupakan tipe ayah yang rendah hati, tipe ayah yang mau berkorban demi anak-anaknya, ayah yang bersedia meluangkan waktu bersama dengan anak-anaknya, ayah yang selalu yang mau memalukan hati anak-anaknya, ayah yang selalu ada ketika anak-anaknya dalam masalah. Siapa itu? Termasuk saudara dan saya. Ayahnya akan segera melihat semua. Betapa pentingnya, betapa adilnya perhatian seorang ayah. Ayah yang selalu ada ketika anak-anaknya dalam masalah. Pertanyaannya, siapakah ayah? Siapakah ayah itu kita semua? Siapakah bapak-bapak itu kita semua? Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya akan segera mengakhiri khotbah ini dengan menampilkan sebuah video singkat tentang kehadiran ayah yang menemani anaknya ketika anaknya dalam masalah. Ayah yang tampil memberikan bahunya, memberikan hidupnya, memberikan dirinya ketika anaknya dalam kesulitan. Dan saya berharap melalui video singkat ini kita sebagai ayah mendapat pelajaran penting tentang arti kehadiran kita dalam hidup anak-anak kita. Sebab banyak ayah karena kesibukannya, dia tidak punya waktu lagi dengan anaknya. Padahal anak-anak kita mungkin dalam masalah dan butuh bantuan kita untuk tempat mereka bersama. Sebagai anak, ingatlah bahwa ayahmu begitu mengasihi. Walaupun engkau kecewa dengan ayahmu dan kau sedang terluka dengan perlakuan ayahmu, ingatlah bahwa masih ada Bapa yang sempurna, yaitu Bapa di surga, yang selalu ada dalam setiap musim yang kita hadapi. Mari kita menikmati video ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Bapa. Haleluya. Amin.
Terima kasih. Kita telah melihat bagian dari firman Tuhan, mendengar bagian dari firman Tuhan dan video. Kepada semua bapak-bapak, kami undang untuk berdiri di depannya. Kemudian anak-anak sekolah minggu dan anak-anak GPS akan mempersembahkan lagu untuk ayat. Mari semua bapak-bapak kami undang, kita berdiri di sini dan kita mendengarkan persembahan kecil dari anak-anak kita untuk kita ayah atau bapak mereka. Mari kami persilakan anak-anak sekolah minggu dan anggota DPS untuk mempersembahkan lagu. Sesudah itu memberikan cinta kasih berupa tali kasih dari anak-anak sekolah minggu dan DPS. Sesudah itu kami akan memberikan tali kasih dari Polres kepada bapak-bapak kita. Kita memberikan.
tali kasih dari Kolom 1:1 untuk 1 ayat. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat hari Bapak. Terima kasih. Sebagai opsi korps kami menyampaikan selamat hari Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami undang dengan hormat Bapak Letnan Kolonel Rika. Mari kita berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami semua sebagai seorang ayah dan juga kami sebagai seorang anak. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberikan pelajaran yang baik bagi kami semua, sehingga perjalanan rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama-sama menikmati anugerah dan berkat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami.
Kami juga berterima kasih oleh karena Gereja Bala Keselamatan mengadakan setiap bulan Juni sebagai hari memperingati Hari Bapa di dalam Bala Keselamatan. Kami sangat meyakini bahwa ini anugerah Tuhan yang besar yang telah berikan di tengah-tengah Gereja Bala Keselamatan bagi para pemimpin kami yang telah merencanakan, menyusun, memprogram dan terlebih melihat visi dari Tuhan untuk melakukan acara yang baik dan luar biasa ini, acara Hari Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berserahkan semua bapak-bapak ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan mengenal nama kami masing-masing. Tuhan tahu kehidupan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tuhan mengenal kami dalam perjalanan hidup kami, perjalanan secara jasmania kami, secara rohani. Apabila ditemukan ada hal yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Mungkin kami menyakitkan hati anak-anak kami, menyakitkan hati istri kami, menyakitkan hati sesama kami sebagai seorang ayah, seorang bapa yang Tuhan percayakan kepada kami, atau kami tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas kami sebagai seorang bapa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kudus sucikan kami, layakkan kami, sehingga perjalanan kami ke depan semakin terus diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat bagi mereka yang ayahnya jauh dari kami, oleh karena pekerjaan, karena kuliah, karena sekolah, terpisah oleh karena berbagai alasan. Tuhan, biarlah semua ayah bapak-bapak kami terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga bagi kami anak-anak, apabila kami juga memiliki kesalahan kepada ayah kami, biarlah Tuhan juga mengampuni kami. Istri juga mempunyai kesalahan kepada suami kami mohon juga Tuhan mengampuni kami semua. Bapa di surga, bagi mereka yang mungkin hari ini mengharapkan ayah ada di tempat ini, tetapi mereka tidak bisa oleh karena berbagai alasan, Tuhan mengasihi semua anak-anak. Tuhan menolong mereka sekalian. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami sangat meyakini Tuhan mengasihi semua anak-anak yang ada di tempat ini. Bapa di surga, biarlah perjalanan kami hari ini, besok dan seterusnya bersama dengan Bapa dan Ayah kami berjalan bersama-sama menikmati berkat dan sukacita Tuhan dan janji firman-Mu kepada semua ayah Engkau curahkan pada hari ini. Bapa kami di surga, kami serahkan hari-hari ke depan sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah. Biarlah terus apa yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan inginkan lewat pelayanan kami masing-masing, lewat pekerjaan, lewat usaha kami. Kami tahu Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami mengingat bagi mereka, mungkin ada ayah kami yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pasti memenangkan mereka, sehingga kami bersama-sama sejalan bersama dengan Tuhan menuju surga yang Tuhan janjikan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih untuk Koros 3 Bandung yang telah melaksanakan acara Hari Ayah ini, Hari Bapa ini. Tuhan kembalikan berkat-Mu bagi Opsir Koros dan seluruh Opsir setempat dan memberkati kami semua. Biarlah kami di Koros ini saling mengasihi satu dengan yang baik. Biarlah kami di Koros ini sebagai bapa, sebagai ayah, kami terus setia dalam persekutuan kami sebagai ayah dan bapa itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Pujian nomor 351. Pujian nomor 351. Saudara, kita dengan pujian ini kami mempersembahkan dan dijalankan.
kasih Bapa di surga, kami telah memberi persembahan kami. Ada persembahan persetubuh, ada persembahan koleksi, ada persembahan kota musik, persembahan ulang tahun. Semua persembahan ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Dan tolong kami hamba-Mu Tuhan, supaya kami mengelola persembahan ini dengan benar dan baik untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di Koros ini dan pelebaran pekerjaan Tuhan di teritori kami di Indonesia ini Bapak. Kami berdoa di semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberi, Tuhan kembalikan berkat-berkat di dalam kehidupan semua jemaat-jemaat Tuhan dan kami hamba-hamba Tuhan. Sepanjang minggu berjalan kami bekerja, kami melayani anak-anak kami sekolah. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita Koros. Kegiatan pelaksanaan sepekan ke depan tanggal 7 Juni hari Rabu jam 7 malam ada ibadah PKP dibawakan oleh Bapak Malaikat Bertahari. Kemudian hari Kamis 8 Juni 6 sore latihan berbagai suara Haleluya. Kemudian 9 Juni Jumat pukul 4 sore ibadah suara kaum wanita. Memimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Vera Ismail. Ayat Mas tolong atau pertolongan dilanjutkan dengan ibadah gerakan membawa suluh pukul 7 malam dibawakan oleh Saudara Devika dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Yudi. Kemudian Sabtu 10 Juni jam 5:30 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh Kapten Yanika Supriyanto. Kemudian jam 6 sore ibadah latihan musik dibawakan oleh tim musik. 11 Juni hari Minggu jam 6:20 ibadah kesucian KSTW. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Delman dan kandidat Delman. Kemudian pukul 8 ibadah kesucian di Kota Bandung. For praibadah dibawakan Ibu Anoka. Kemudian firman Tuhan pemimpin acara dibawakan oleh PKP dan oleh Bapak Mayor Victor Tahadi. Kemudian singer Ibu Anoka dan Ibu Februari, kolektan Ibu Nia Rita dan semua. Kemudian multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan, tamborin Saudara Mei, Saudara Yohana dan Saudara Oi. Kemudian sekolah minggu GSM Kutub, GSM Patah, GSM Stewart dan kandidat Delman. Kemudian minggu tanggal 11 Juni sekolah minggu yang akan mencari dana. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Gisel Hadi tanggal 5 Juli. Kemudian 6 Juni Bapak Mayor Wilawan dan Jakarta dan Saudara Yonatan Silahari. 7 Juni ya Bapak Yuli Allen dan 9 Juni Ibu Yuniarti Sabin Peter dan Saudari Putri Barani. Satu minggu yang akan kita doakan. Yang pertama keluarga Bapak Andas Barani, kemudian keluarga Anoka, kemudian keluarga Anto Silahari, kemudian keluarga Dania Ros Mawati, kemudian keluarga Isasi Kome, kemudian keluarga Agianta Ramadan dan keluarga Masyarakat Kumelo. Demikian pengumuman dan untuk jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat di WA Tiga Malu. Terima kasih. Nama-nama yang tadi disebutkan yang berulang tahun untuk ke depan kita doakan. Yang pertama anak Hotman Bernard Sibarana.
Yang kedua, Niwayan Putu Suryasti. Yang ketiga, orang muda terpanggil Jessica Lebang. Anak sekolah minggu Bara Alexander Mawai. Mari nama-nama yang disebutkan untuk kita bersama-sama. Pertama-tama, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan usia setahun lagi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati anak kami Hotman Sibarani. Tuhan memberkati masa mudanya, memberkati masa depannya, dan juga memberkati kedua orang tuanya, dan juga memberkati dengan berkat kesehatan selalu di dalam kehidupan Hotman. Kami juga berdoa bagi anak kami Niwayan Putu Suryasti. Tuhan memberkati Putu dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanannya di bagian orang muda, dan juga pekerjaannya di kantor pusat, dan juga memberkati dengan berkat kesehatan selalu dalam kehidupan Putu. Kami ingat bagi ayahnya yang ada di Bali yang sementara sakit, biarlah Tuhan juga jamah dengan sempurna. Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baik, dan biarlah pengobatan dari ayah daripada Putu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang muda terpanggil Jessica Lebang. Tuhan memberkati masa muda, dan Tuhan memberkati panggilannya. Tuhan juga memberkati pelayanannya di rumah kedua hamba-Mu, Bapak Komandan Teritorial bersama dengan Ibu. Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya, dan juga diberkati dengan berkat kesehatan selalu. Kami juga berdoa bagi anak sekolah minggu Bara Alexander Mawai. Tuhan memberkati Bara dalam pertumbuhannya, beri sehat selalu, dan juga Tuhan memberkati Victor dan istrinya Victor More, dan memberkati usaha mereka. Kami berdoa bagi David yang besok akan mengikuti ujian. Tuhan mampukan David supaya dapat mengikuti ujian ini dengan pertolongan Tuhan. Makasih Bapa, sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan sertai dan Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu depan tanggal 11, keyboard adalah Pak Agus, melodi Jefferson Tampari, bass Kevin Karani, dan drum Dean Loka. Juga kasih kami sampaikan kepada jemaat-jemaat bahwa mulai tanggal 14 hari Sabtu kami akan ke Semarang mengikuti ibadah pengucapan syukur, dan selanjutnya kami akan ke Surabaya, dan pada tanggal 14 hari Rabu jam 4 sore melalui kapal kami akan ke Palu. Cuti sekitar 2 minggu, kami akan kembali lagi
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang kami beribadah dari awal sampai pada tamatnya, Tuhan sudah memberkati kami semua. Puji-pujian firman Tuhan, persembahan, dan juga berita korup yang sudah kami dengar, biarlah itu juga menjadi sukacita kami, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih bagi kandidat dan kalian yang sudah memimpin ibadah ini, juga musik multimedia, tamburin dan sinar. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan berkat-berkat. Kami juga berdoa bagi pelayanan sepanjang minggu ini, dan sesudah ibadah ini ada pelayanan sekolah minggu, ada persiapan guru-guru sekolah minggu, ada ibadah persekutuan kaum pria pada hari Rabu, dan juga pada hari Jumat ada ibadah persekutuan kaum wanita dan GPS. Kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Persiapan pada hari Sabtu dan ibadah pada hari Minggu pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pikiranmu, imanmu